Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Hematofag adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan makhluk yang memakan darah sebagai sumber utama makanan mereka. Fenomena ini dapat ditemui pada berbagai jenis organisme, mulai dari serangga seperti nyamuk dan lalat vampir hingga beberapa spesies burung dan mamalia. Kemampuan hematofag ini telah mengembangkan berbagai adaptasi khusus pada organisme tersebut yang memungkinkan mereka untuk mengambil dan mencerna darah dengan efisien. Seiring berjalannya waktu, hematofag telah menjadi subjek penelitian yang menarik dalam ekologi, biologi, dan kesehatan manusia karena perannya dalam penyebaran penyakit dan interaksi ekosistem. Dalam paragraf ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang hematofag dan berbagai aspek yang terkait dengannya. Hematofag adalah organisme yang memiliki kebiasaan makan dengan mengonsumsi darah sebagai sumber utama nutrisi mereka. Kemampuan hematofag ini telah berkembang sebagai hasil dari adaptasi khusus yang memungkinkan mereka untuk mengambil dan mencerna darah dengan efisien. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap tentang hematofag. Definisi hematofag. Hematofag adalah makhluk yang secara reguler dan eksklusif memakan darah, baik dari hewan lain atau bahkan manusia. Ini berbeda dari hewan herbivora yang memakan tumbuhan dan hewan karnivora yang memakan daging. Contoh hematofag. Hematofag dapat ditemui dalam berbagai kelompok organisme. Beberapa contoh yang paling terkenal adalah serangga hematofag. Nyamuk adalah contoh serangga hematofag yang menghisap darah manusia dan hewan lain untuk mendapatkan protein yang diperlukan untuk berkembang biak. Lalat vampir adalah jenis serangga lain yang memiliki kebiasaan serupa. Burung hematofag. Burung yang disebut tangkapan kecil memiliki paruh yang panjang dan tajam yang digunakan untuk mengambil darah dari hewan inangnya, terutama hewan laut seperti ikan dan penguin. Mamalia hematofag. Vampir adalah kelompok kelelawar yang terkenal karena kebiasaan hematofag mereka. Mereka menghisap darah hewan darat, seperti ternak dan mamalia besar lainnya. Adaptasi hematofag. Organisme hematofag telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk memudahkan mereka dalam mengambil dan mencerna darah. Misalnya, serangga hematofag memiliki proboscis yang panjang dan tajam untuk menghisap darah dengan cepat. Dan mereka juga menghasilkan senyawa antikoagulan untuk mencegah darah inang membeku. Vampir kelelawar memiliki gigi yang tajam dan panjang serta lidah khusus yang membantu mereka menghisap darah dengan efisien. Peran dalam ekosistem. Hematofag dapat memiliki peran penting dalam ekosistem. Meskipun mereka seringkali dianggap sebagai parasit yang merugikan, beberapa spesies hematofag dapat membantu mengendalikan populasi hewan inang, terutama serangga yang merusak tanaman. Namun, jika populasi hematofag menjadi terlalu besar, mereka dapat berdampak negatif pada ekosistem. Kesehatan manusia. Beberapa jenis hematofag, seperti nyamuk, dapat menjadi vektor penyakit. Mereka dapat menginfeksi manusia dengan patogen seperti virus Zika, malaria, dan demam berdarah. Oleh karena itu, kontrol populasi nyamuk dan tindakan pencegahan gigitan nyamuk menjadi penting untuk melindungi kesehatan manusia. Penelitian hematofag. Kehidupan hematofag telah menjadi subjek penelitian yang menarik dalam berbagai bidang, termasuk biologi, ekologi, dan kesehatan manusia. Ilmuwan berusaha untuk memahami lebih dalam tentang adaptasi, perilaku, dan peran hematofag dalam ekosistem dan penyebaran penyakit. Kesimpulannya, hematofag adalah organisme yang memiliki kebiasaan makan dengan mengonsumsi darah sebagai sumber utama makanan mereka. Mereka memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal ini, dan peran mereka dalam ekosistem dan kesehatan manusia dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah populasi mereka. Hematofag memiliki ciri-ciri khusus yang memungkinkan mereka untuk memakan darah sebagai sumber utama makanan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri umum hematofag. Struktur tubuh khusus. Hematofag seringkali memiliki struktur tubuh khusus yang telah beradaptasi untuk mengambil dan mengonsumsi darah. Contohnya adalah proboscis, alat hisap, yang panjang dan tajam pada serangga seperti nyamuk dan lalat vampir. Kelelawar hematofag memiliki gigi khusus yang tajam untuk menggigit inang mereka. Senyawa antikoagulan. Beberapa hematofag menghasilkan senyawa antikoagulan yang mencegah darah inang membeku selama proses penghisapan darah.
Hal ini memudahkan mereka untuk mengonsumsi darah dalam jumlah besar. Hasrat pada darah. Hematofag cenderung memiliki hasrat kuat terhadap darah sebagai makanan utama. Mereka umumnya tidak dapat hidup tanpa darah dan memiliki mekanisme yang mengarahkan mereka untuk mencari inang yang sesuai. Sensitivitas terhadap bau dan panas. Hematofag sering memiliki sensitivitas tinggi terhadap bau karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh inang. Mereka juga bisa merasakan perubahan suhu pada kulit inang yang membantu mereka dalam menemukan sumber darah. Kebutuhan protein. Darah adalah sumber protein yang penting bagi hematofag. Kebutuhan akan protein ini sering menjadi alasan utama mengapa mereka menghisap darah, karena mereka memerlukan nutrisi tersebut untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemampuan membawa patogen. Beberapa jenis hematofag, seperti nyamuk, dapat berperan sebagai vektor penyakit. Mereka dapat mengambil patogen dari satu inang dan mentransmisikannya ke inang lain, seperti yang terjadi dalam penularan malaria atau penyakit lainnya. Kebiasaan malam hari. Banyak hematofag aktif pada malam hari, nokturnal. Hal ini karena inang mereka, seperti mamalia darat, sering aktif pada malam hari. Dan aktivitas hematofag selama malam memudahkan mereka untuk mendapatkan darah. Kemampuan menyembunyikan diri. Beberapa hematofag memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri dengan baik, seperti lalat vampir yang sering berkumpul di tempat-tempat yang sulit dijangkau atau gelap selama siang hari. Peran dalam ekosistem. Hematofag dapat memainkan peran penting dalam ekosistem dengan memengaruhi populasi inang mereka. Sebagai predator yang memakan darah, mereka dapat membantu mengendalikan populasi inang, terutama serangga yang merusak tanaman. Ciri-ciri ini berbeda tergantung pada jenis hematofag, seperti serangga, burung, atau mamalia, dan adaptasi khusus yang mereka miliki sesuai dengan lingkungan dan makanan utama mereka, yaitu darah. Hematofag memiliki beberapa kelebihan dan adaptasi yang unik yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan tertentu. Beberapa kelebihan hematofag meliputi sumber nutrisi kaya. Hematofag mengandalkan darah sebagai sumber utama nutrisi. Darah mengandung banyak nutrisi penting, terutama protein. Kehadiran protein dalam darah menjadi kelebihan hematofag karena mereka mendapatkan nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemampuan mengatasi kelangkaan makanan. Hematofag seringkali dapat bertahan dalam kondisi di mana sumber makanan lainnya mungkin langka. Ini karena darah inang dapat tersedia sepanjang waktu dan tidak selalu tergantung pada musim atau perubahan iklim. Pemilihan inang. Hematofag sering memiliki kemampuan untuk memilih inang yang sesuai, berdasarkan preferensi dan kecocokan spesifik. Mereka dapat mendeteksi bau karbon dioksida, panas, dan zat kimia tertentu yang diproduksi oleh inang yang cocok, memungkinkan mereka untuk memaksimalkan peluang untuk mendapatkan darah dengan cepat. Kontrol populasi inang. Beberapa jenis hematofag dapat berperan dalam mengendalikan populasi inang. Misalnya, nyamuk menyebabkan gigitan yang tidak hanya mengambil darah, tapi juga dapat menyebabkan kematian serangga dan mamalia kecil lainnya yang menjadi inang mereka. Peran ekosistem. Hematofag dapat memiliki peran penting dalam ekosistem. Dengan mengendalikan populasi inang tertentu, mereka dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka juga dapat memecah siklus biologis inang yang dapat memengaruhi vegetasi dan lingkungan sekitar. Penelitian dan kesehatan manusia. Kehidupan hematofag telah menjadi subjek penelitian yang bermanfaat dalam berbagai bidang ilmu, termasuk biologi, ekologi, dan kesehatan manusia. Studi tentang hematofag telah memberikan pemahaman lebih dalam tentang perilaku hewan, ekologi, dan bahkan pengendalian penyakit. Meskipun hematofag memiliki kelebihan-kelebihan ini, penting untuk diingat bahwa mereka juga dapat memiliki dampak negatif, terutama jika populasi mereka menjadi terlalu besar dan mengancam kesehatan manusia atau ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola populasi hematofag dengan bijak, terutama jika mereka berpotensi menjadi vektor penyakit. Hematofag dapat menjadi berbahaya, terutama dalam konteks kesehatan manusia dan pengendalian penyakit. Beberapa alasan mengapa hematofag dapat dianggap berbahaya meliputi penyakit vektor. Hematofag seperti nyamuk dapat bertindak sebagai vektor penyakit, yaitu mereka dapat mengambil patogen dari satu inang
dan mentransmisikannya ke inang lain melalui gigitan mereka. Contoh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk termasuk malaria, demam berdarah, Zika, dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, gigitan nyamuk dapat menyebabkan penularan penyakit yang serius, iritasi dan alergi. Gigitan hematofag seperti nyamuk, lalat vampir, atau tungau bisa menyebabkan iritasi kulit dan reaksi alergi pada beberapa individu. Reaksi gigitan bisa berupa gatal-gatal, bengkak, dan kadang-kadang infeksi kulit. Gangguan tidur. Hematofag yang aktif pada malam hari, seperti nyamuk, dapat mengganggu tidur manusia dengan suara gemeretak sayap dan gigitan. Gangguan tidur yang berkelanjutan dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup. Gangguan pada hewan. Hematofag yang menyerang hewan, seperti lalat vampir, dapat menyebabkan gangguan pada hewan ternak atau mamalia kecil lainnya. Gigitan dan kehilangan darah dapat mengganggu pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan inang. Potensi kerusakan ekosistem. Jika populasi hematofag menjadi terlalu besar, mereka dapat berdampak negatif pada ekosistem dengan mengendalikan populasi inang tertentu. Ini dapat mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua hematofag berbahaya, dan banyak dari mereka memiliki peran alami dalam ekosistem. Beberapa bahkan dapat membantu mengendalikan populasi hama dengan memangsa serangga yang merusak tanaman. Selain itu, penelitian tentang hematofag telah membantu kita memahami lebih banyak tentang ekologi, biologi, dan penyebaran penyakit. Penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk melindungi diri dari gigitan hematofag dan untuk mengendalikan populasi hematofag yang berpotensi membawa penyakit. Ini melibatkan penggunaan repelan serangga, tidur di tempat yang terlindung, pengelolaan air berdiri, dan program pengendalian vektor penyakit yang efektif. Dalam penutup, hematofag adalah organisme yang unik dan memiliki peran yang beragam dalam ekosistem dan kesehatan manusia. Meskipun ada beberapa jenis hematofag yang dapat menjadi berbahaya sebagai vektor penyakit atau dapat mengganggu kehidupan sehari-hari manusia dan hewan, kita juga tidak boleh melupakan bahwa mereka adalah bagian penting dari ekosistem alami. Hematofag dapat membantu mengendalikan populasi inang tertentu dan membantu menjaga keseimbangan alam. Penelitian terus dilakukan untuk lebih memahami perilaku dan ekologi hematofag, serta untuk mengembangkan metode pengendalian yang aman dan efektif. Penting untuk memahami peran dan adaptasi hematofag, sehingga kita dapat berinteraksi dengan mereka secara bijak dan mengurangi dampak negatif sambil menjaga pentingnya ekosistem alam. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.